selesai menjelaskan tentang diagram IRD, sebelumnya saya akan membahas tentang IRD. Apa itu IRD atau Entity Relationship Diagram? IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Yang kedua, entitas. Entitas adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain. Sebagai contoh, mahasiswa, dosen, dan departemen. Entitas terdiri dari berbagai atribut. Sebagai contoh, atribut dari entitas mahasiswa adalah NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, atribut NIM inilah yang mengidentifikasikan atau membedakan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Pada setiap entitas harus memiliki satu atribut unik atau yang disebut sebagai primary key. Atribut adalah setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut itu sendiri mempunyai suatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Relasi adalah hubungan antara beberapa entitas. Sebagai contoh, relasi antar mahasiswa dengan mata kuliah di mana setiap mahasiswa bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Relasi tersebut memiliki hubungan banyak ke banyak. Berikut adalah simbol-simbol IRD. Simbol entitas, relasi, atribut, dan garis. Berikut keterangan simbol-simbol tersebut. Yang pertama, entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Yang ketiga, atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah. Yang keempat, garis. Garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut. Derajat kardinalitas. Derajat kardinalitas menyatakan bahwa jumlah himpunan relasi antara entitas pemertaan kardinat terdiri dari: yang pertama, one-to-one. One-to-one disebut sebuah entitas pada A berhubungan dengan entitas B paling banyak satu. Contoh, relasi pegawai dan departemen di mana setiap pegawai hanya bekerja pada satu departemen saja. Selanjutnya, one-to-many. One-to-many, sebuah entitas pada A berhubungan dengan entitas B lebih dari satu. Contoh dari entitas di atas adalah satu departemen memiliki banyak pegawai. Selanjutnya, many to many.
Many-to-many sendiri adalah entitas pada A berhubungan dengan entitas B lebih dari satu, dan entitas B berhubungan juga dengan A lebih dari satu. Contoh entitas di atas adalah relasi mahasiswa dengan mata kuliah. Berikut adalah tahap pembuatan IRD. Yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang dapat terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan di atas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada, beserta primary key-nya. Yang keempat, menentukan derajat relasi atau kardinalitas dengan matriks relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut deskriptif atau yang bukan kunci. Yang keenam, gambar IRD dan kamus data. Kamus data. Kamus data itu sendiri adalah suatu aplikasi khusus dari jenis kamus-kamus yang digunakan sebagai referensi kehidupan setiap hari. Kamus data merupakan hasil referensi data mengenai data atau metadata. Suatu data yang disusun oleh penganalisis sistem untuk membimbing mereka selama melakukan analisis dan desain. Sebagai suatu dokumen, kamus data pengumpulan dan mengkoordinasi istilah-istilah data tertentu dan menjelaskan apa arti setiap istilah yang ada. Itu tadi sedikit penjelasan tentang IRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram IRD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan pasien pada diagram IRD. Untuk simbol-simbol yang saya gunakan yaitu di sini ada yang berwarna biru yaitu entitas utama, selanjutnya yang berwarna hijau yang berbentuk belah ketupat ini adalah relasi, dan selanjutnya ada juga atribut dan ada hubungannya antar entitas dan atribut maupun relasinya. Di mana pada diagram IRD ini terdapat 14 entitas utama yang dimulai dengan entitas pasien. Entitas pasien ini memiliki beberapa atribut dengan nomor RM yang menjadi primary key-nya. Atribut yang lainnya yaitu ada nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status nikah, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan golongan darah. Dari entitas pasien terbentuklah relasi, daftar, dan kemudian dari relasi ini terbentuk entitas utama tabel tujuan, dan yang menjadi primary key-nya
dan kode ruangan yang menjadi primary key-nya. Kemudian atribut yang lainnya ada nama ruangan. Kemudian dari tabel tujuan terbentuk entitas utama TPP, yaitu di mana nomor registrasi yang menjadi primnya. Selanjutnya atribut yang lainnya ada tanggal kunjungan, nomor RM, kode ruangan, dan nama ruangan. Nah, dari entitas utama TPP terbentuk juga entitas utama data kepegawaian, di mana jenis kelamin yang menjadi primary key-nya. Adapun atribut lainnya yaitu ada jabatan, nama kepegawaian, pangkat, nomor telepon, tempat praktek, NIP, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan pendidikan. Nah, dari entitas utama data kepegawaian terbentuk relasi, dan dari relasi terbentuk entitas utama tabel diagnosa dan kode diagnosa yang menjadi primary key-nya. Dan atribut yang lainnya ada nama diagnosa. Kemudian dari entitas utama tabel diagnosa terbentuk relasi. Dari relasi terbentuk entitas utama data poli dan kode poli yang menjadi primary key-nya. Dan atribut yang lainnya ada nama poli. Nah, kemudian dari entitas data poli terbentuk relasi poli, di mana kode pemeriksaan yang menjadi primary key-nya. Dan atribut yang lainnya ada kode perawatan, kode tindakan, ID petugas, kode diagnosa, kode ruangan, dan kode pembayaran. Selanjutnya, dari data poli, relasi poli terbentuk entitas utama data rawat inap. Nah, dari entitas utama data rawat inap terbentuklah relasi rawat inap, di mana kode tindakan yang menjadi primary key-nya. Adapun atribut yang lainnya yaitu ada kode diagnosa, nomor RM, ID petugas, kode pembayaran, dan kode pemeriksaan. Selanjutnya, dari data rawat inap atau relasi rawat inap terbentuk atribut dokter, di mana NIP yang menjadi primary key-nya. Adapun atribut yang lainnya ada nomor telepon, jenis kelamin, alamat, praktek, nama petugas, ID petugas, spesialis, SIP, dan SDR. Nah, kemudian dari entitas utama dokter terbentuklah relasi pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjang ini, adapun primary key-nya yaitu kode pemeriksaan, dan atribut yang lainnya ada kode lab, kode UGD, nomor RM, kode diagnosa, nomor registrasi penunjang, ID petugas, dan kode tindakan. Dari relasi pemeriksaan penunjang ini terbentuklah entitas utama laboratorium. Nah, adapun primary key dari laboratorium yaitu kode laboratorium, dan atribut yang lainnya
ada jenis pemeriksaan. Kemudian, data entitas utama laboratorium juga terhubung ke tindakan. Selanjutnya, entitas utama TPP terhubung ke entitas utama data UGD, di mana entitas utama data UGD ini memiliki kode ruangan yang menjadi primary key-nya, dan ada pun atribut yang lainnya yaitu tindak lanjut. Nah, dari entitas utama data UGD terciptalah relasi UGD. Dari relasi UGD ini, yang menjadi primary key adalah kode tindakan. Adapun atribut yang lainnya yaitu nomor RM, ID tindakan, kode pembayaran, dan kode ruangan. Nah, selanjutnya dari relasi UGD tercipta entitas utama tindakan. Di entitas utama tindakan yang menjadi primary key adalah kode tindakan dan atributnya yaitu nama tindakan. Dari entitas utama tindakan terbentuk relasi apotik. Dari relasi apotik ini yang menjadi primary key-nya yaitu kode apotik, dan adapun atribut lainnya yaitu kode diagnosa, kode tindakan, asal perawatan, dan kode pembayaran. Kemudian dari relasi apotik terbentuk entitas utama pembayaran. Nah, di entitas utama pembayaran ini yang menjadi primary key yaitu kode pembayaran, dan adapun atribut lainnya yaitu jenis pembayaran. Dari entitas utama pembayaran terbentuk relasi kasir. Nah, dari relasi kasir ini yang menjadi atribut yang menjadi primary key-nya yaitu kode kasir, dan adapun atribut lainnya yaitu kode diagnosa, kode tindakan, kode pembayaran, ID petugas, kode obat, dan tanggal pembayaran. Nah, dari entitas utama pembayaran terhubung ke entitas utama TPP. Begitupun juga entitas utama TPP terhubung ke relasi kasir, dan itulah akhir dari alur pelayanan puskesmas.